Ternyata ada cara teknik bagaimana menyampaikan sesuatu yang efektif kalau dalam berkomunikasi yang seperti ini. Mhm. Jadi ada istilah namanya premis mayor dan premis minor. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin. Nah, kali ini kita mau bahas komunikasi efektif dengan teknik-teknik NLP nih. Sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat dong. Udah makan Coach? Belum. Belum. Ya baru minum kopi campur alpukat dikit lah. Apa tuh Coach? Rasanya kopi dan alpukat. Pertanyaan yang sulit dijawab. Nggak pakai susu ya? Iya. Nggak pakai susu. Nggak pakai susu manis maksud saya, nggak pakai gula. Enak. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Kadang kan orang ngomong tuh beda-beda persepsi ya Coach. Misalkan kita ngomong A maksudnya A, dia bisa ke B, bisa ke C gitu. Nah, bisa nggak sih Coach kita tuh komunikasinya dari kita tuh efektif, yang menerima juga sesuai gitu? Oke, ini menarik nih. Jadi sebelumnya saya juga nggak ngerti ya cara berkomunikasi yang efektif atau seperti gimana ya. Ternyata ada cara teknik bagaimana menyampaikan sesuatu yang efektif kalau dalam berkomunikasi yang seperti ini. Jadi ada istilah namanya premis mayor dan premis minor. Wah, apa tuh Coach? Nah ini menarik. Jadi misalkan tujuan lo mau ngomong apa? Tujuan dulu. Tujuannya apa mau ngomong? Mau ngasih informasi misalnya. Mau informasi tentang apa? Misalnya informasinya tentang misalnya beresin meja. Nah, beresin meja itu dimasukin ke sebagai premis mayor. Oke. Premis minor itu adalah kata-kata tambahannya. Oh, penghubungnya atau misalkan Atau biar apapun dia clear gitu ya? Biar dia clear. Bukan biar dia clear sih, tepatnya lebih kalimat yang kata-kata yang tidak harus berkaitan dengan langsung ke kalimat itu. Misalnya beresin meja gitu ya, premis mayor, misalkan ngomong gini. Karin, nanti kamu beresin meja ya supaya bersih karena, nah baru karenanya nanti di belakangnya. Premis minor. Oh, oke. Jangan dibalik. Nah, ada orang yang enggak. Ada orang yang ngomong premis minor dulu baru premis mayor. Nah, itu yang sering banget membuat orang jadi salah paham. Oke. Misalnya, karena nanti ada yang mau datang, maka Karin beresin meja. Fokusnya Karin di awal, ada yang datangnya. Mungkin premis mayornya jadi lupa. Makanya kenapa komunikasi yang efektif adalah gunakan premis mayor dulu baru premis minor. Oke. Menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah informasi yang menurut saya cukup efektif. Kenapa saya ngeh ini? Karena saya ngeh karena cara ngomong istri saya itu metodenya dia tidak premis mayor dulu, premis minor. Yang pentingnya nanti di belakang. Oh, di prakata dulu banyak nih, kata Prakatanya pengantarnya dulu. banyak. Ya memang karena istri saya kan tipe orang yang apa ya, bisa dikatakan dia pengen orang lain dengerin yang enak-enak dulu gitu. Tapi yang jadi masalah orang yang dengerin. Kalau orang yang dengerin itu adalah Karin, mungkin baik-baik aja. Tapi kalau ngadepin customer atau ngadepin orang yang diajak ngomong, orang yang modelnya maka hilang tuh. Karena dia maunya cepet-cepet. Ketika ngadepin orang yang premis minor dulu baru premis mayor, maka orang yang ngomong cepet-cepet itu sering salah informasi. Misalkan kayak gitu ya. Jadi misalkan contoh, makanya jadi saya sadar kalau ketika berkomunikasi itu yang paling penting adalah menyampaikan apa yang mau lu ngomongin dulu di awal, baru tambahan di belakang. Kalau cuma di-cut sampai kita selesai boleh gitu. Oh, okay. Boleh, itu nggak masalah. Tapi kalau buat saya orangnya kayak gitu. Makanya kenapa kalau ketika saya berbicara dengan orang tertentu, saya mesti clear dari awal. Premis mayor. Ini nih, selesai. Gitu ya. Nah, premis minor itu memang yang membuat manis, yang lebih kelihatannya jadi lebih soft gitu ya, jadi lebih menyenangkan. Tapi kalau dibalik, jadi nanti kalimatnya beda. Ya, itu yang sering banget orang sering salah menangkap sebuah informasi. Maka cara bicara mesti dibungkus. Itu dulu. Nah, pertanyaan menarik. Bagaimana kalau kita ngadepin orang yang seperti itu? Dibalik dong. Berarti yang mendengarkan nggak boleh cepet-cepet mengiyakan. Didengerin dulu. Ada rumus. 1, 2, 3. Wah, ini asik ya. 1, 2, 3. Nah, jadi ketika dia ngomong gitu ya, ngomong satu gitu ya. Satu itu artinya apa? Satu, dengerin dulu dia berbicara. Pertama dia ngomong 1 detik pertama, terus detik kedua kita dengerin dia ngomong, kita hitung 1, 2, berarti baru kita ngomong. Jadi jangan kita langsung cut.
tunggu dulu dia berhenti baru ngomong. Ada adabnya juga. Adabnya maksudnya kalau saya ngomong sama Karin, saya harus melihat mata Karin dulu. Ya, misalkan Pak Arif, saya mau ngomong ini, kan sampein dulu kan? Saya dengerin dulu, 1, 2, iya, dengerin. Baru saya nanggepin. Oke. Kebanyakan orang enggak gitu, Karin. Begitu orang ngajak ngomong, kalau orang yang mau cepet-cepet apa? Dia nggak ngeliat Karin kan? Dia ngeliat tempat yang lain kan? Ya, beres, oke, ya udah jalan. Kelihatannya orangnya proaktif banget ya. Iya. Cepet ya, hush. Tapi habis itu salah. Nggak ngerti. Itu karena melanggar 1, 2, dan 3. Dapat sampai sini? Jadi, dan kita juga eye contact harus melihat orangnya untuk memahami. Nah, itu bagian juga yang merupakan penting. Kalau enggak, orang akan salah. Jadi kadang-kadang kebetulan makanya kalau dulu saya sama pasangan tuh suka berbeda pendapat karena ketika dia menyampaikan sesuatu suka basa-basinya panjang banget. Panjang banget basa-basinya gitu. Terus nanti baru ngomong gitu. Itu saya bingung tuh. Nah, buat saya juga kalau yang ngadepin orang kayak gitu berarti apa? Saya harus dengerin, sabar. Tapi ya. itu kita harus respon juga panjang atau kita langsung to the Tidak. point? Tidak. To the point aja. Kalau kitanya to the point baik-baik aja buat dia. Tapi buat kita yang mendengarkan ketika dia ngomong panjang itu setengah mati. Saya ambil contoh ini ada yang menarik sih. Cerita yang menarik gini ya. Ini cerita tentang pasangan saya. Ini menarik banget sih. Saya tahu istri saya punya kelemahan adalah nggak bisa dibilang kelemahan sih. Mungkin itu kelebihan dia juga ya. Orangnya suka nggak enakan sama orang. Jadi misalkan dia mau beli makanan, saya udah bilang sama istri saya, Mam, nanti beli makanan, cukup beli makanannya seperti 1 piring makanan, cuman bedanya tanpa nasi. Kenapa? Karena pengalaman saya, istri saya kalau ada penjual yang ngebujuk dia, beli semua. dia akan iyain semua. Dan tahu apa yang terjadi? Kejadian. Jadi kayak kemarin kejadian tuh. Saya udah bilang, Mam, ini ada makanan Manado menarik, belinya aja 1 piring tanpa nasi. Jadi kamu ngambil kayak 1 piring tapi tanpa nasi. Karena saya udah tahu istri saya bakal beli satu tuh nanti tuh. Iya, komplit ya, Komplit. Pinternya pedagangnya. Nggak tahu ya, pedagangnya mungkin pinter menangkap tentang istri saya atau gimana. Satu-satu tuh Karin. Berapa? 650.000. Abis itu makan. Setelah beberapa hari. Oke. Tapi rencananya tadi makannya cuma buat 1 doang. Iya. Nah itu maksud saya. Karena ada unsur tidak enaknya itu. Nah memang kalau saya orangnya tegas dari awal. Enggak, gue mau beli gitu loh. Jadi memang buat beberapa orang akan mengalami kesulitan kalau yang berkaitan kayak hal-hal yang gak enak itu. Jadi memang mesti belajar untuk mengatakan tidak. Kita punya niat tujuannya apa. Itu yang paling menarik. Nah jadi kalau mama sebuah berkomunikasi yang baik adalah, ya tapi balik lagi ya, kalau saya sebagai pedagang bertemu dengan istri saya mah happy banget ya. Iya kan semua laku dibeli. Kalau perlu semua diborong sama istri saya karena itu mah istri saya ya. Ya makanya kami diberikan berkat yang luar biasa sama Tuhan, rezeki ya, kalau nggak setengah mati itu bayar. Nah kayak gitu. Oke, Coach. Kalau misalkan itu kita praktekkan di dalam sebuah bisnis, itu bisa nggak sih, Coach? Bisa banget. Jadi kalau misalnya saya mau menyampaikan informasi kepada Karin, saya mau menginformasi kepada Icang atau Adi, saya akan menyampaikannya adalah tadi premis mayor dulu, baru premis minor. Karena saya ngomong yang penting dulu, baru saya menyampaikan tambahan belakangnya. Itu kita harus memahami yang kita ajak ngomong atau ya udah itu karena kriteria saya gitu. Sebenarnya pada dasarnya premis mayor dulu baru premis minor akan dianggap benar. Oke. Ya karena kebetulan saya juga baru tahu ya, ternyata Korea itu kalau mau ngomong itu nggak pernah premis mayor dulu. Minor dulu. Kayak ya saya nggak tahu ya, saya nggak pernah pernah sih nonton film Korea tapi nggak sebanyak Karin mungkin ya. Katanya kalau ke film Korea kalau ngomong pertama basa-basi dulu ya. Bener ya? Basa-basi dulu panjang baru titik poin. Iya. Oh gitu ya? Saya nggak tahu tuh. Jadi kalau film tentang Korea itu kalau calon mertua ketemu dengan mantunya juga gitu ya? Panjang dulu nih. Panjang dulu? Iya. Oh oke. Ya berarti memang kadang manis-manis dulu tuh, Coach. Manis dulu. Tapi nanti akhirnya ya elah nih kenapa dibawa gitu. Gitu. Makanya kelihatannya nyebelin ya. Nah itu yang disebut namanya premis minor baru premis mayor. Tapi ketika kita berkomunikasi, ya memang idealnya adalah premis mayor biar clear. Jadi kesannya nggak basa-basi. Kalau orang luar negeri, premis mayor duluan. Saya pernah ngalamin gini Karin. Ini this is sama kejadian. Saya ke California, bukan fried chicken ya, California Amerika. Waktu itu ceritanya saya mau minta tolong sama petugas hotel. This is bener-bener
banget ceritanya, menarik banget deh. Aduh, aku net kayak gitu tuh antara bingung budayanya mereka atau apa. Jadi ketika gue minta tolong, saya pakai prolog dulu. Karena mungkin karena bahasa Inggris, ya maklum lah orang kita, saya juga nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris, yang penting bisa melakukannya. Saya ngomongnya pertama pakai prolog dulu. Prolog itu premis minor. Nah ketika gue ngomong minta tolong, intinya gue ngomong pada dia gini, saya rencana nanti mau pergi ke sini. Saya minta tolong untuk baru topiknya. Dia telepon dong, dia bantu dong, dia telepon. Di depan saya resepsionisnya, ini resepsionis hotel, bantuin. Telepon. Terus maksud saya nggak itu. Oh beda. Tahu ngapain dilakukan sama dia? Dia ambil pulpen. Suruh baca, suruh nulis. Ambil pulpen, dipatahin sama dia satu tangan. Di depan mata saya loh. Oh, itu maksudnya apa tuh, Coach? Kesel dia. Kesel di mata. Gue juga ngeliatnya kan gak enak ya. Orang Asia. Terus langsung bilang, oh sorry. Gue bilang, sorry ya kalau mau buat kamu marah gitu ya. Dia bilang, enggak apa-apa kok. Dibuang pulpennya ke tempat sampah. Gue ngeliat. Jadi gue sejak saat itu, setiap saya ngomong di Amerika, kalau keluar negeri, saya gak mau pakai premis minor. Saya ngomong pertama langsung premis mayor. Langsung to the point. Could you help me? Langsung bla bla bla. Dan mereka jawab. Rupanya ya mungkin orang Indonesia juga punya problem di situ, Karin. Yaitu kalau ngomong ada basa-basi dulu kan. Sama saya orang Indonesia walaupun ngomongnya to the point, tapi kalau di Amerika ngomongnya kan kagak. Halus dulu. Ternyata itu mengganggu buat mereka. Terlalu lama. Begitu juga kalau kita ke bisnis, kita menyampaikan sesuatu premis mayor dulu supaya dia tidak salah persepsi. Sudah nangkap, baru kita pemanis. Oh, betul sih. Masuk akal? Iya. Nah, yang tadi Inggris tadi kan Coach Arif juga pernah kasih tahuan, nggak usah banyak basa-basi, langsung to the point aja. Karena kalau ke mama saya nanya, misalkan kita pakai teknik bertanya, kan idealnya memang sebenarnya kalau dalam NLP tekniknya teknik bertanya ya. Jadi setiap orang ngomong, kita pakai teknik bertanya. Cuman yang jadi masalah adalah nggak semua orang punya kemampuan untuk teknik bertanya yang disebut namanya metamodel. Kalau dia punya kemampuan bertanya pakai teknik metamodel, pasti akan membantu percakapan sih. Itu aja sih, Karin. Jadi isunya di situ sih. Oke, Coach, ini kita mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Weh, e-book apa nih? E-book apa nih? Ini ada 3 cara atasi untuk mental block, khususnya bagian keuangan. Cakep. Jadi teman-teman bisa langsung tes nih, ada mental block apa nih gitu, terus bisa cara mengatasinya di situ. Oh, keren. Cara dapetnya? Cara dapetnya nanti akan ada link di deskripsi atau komen pertama. Jadi teman-teman tinggal kasih nama, nomor, dan email. Nanti langsung dikirim langsung, Coach. Oke. Gitu. Keren banget. Dan kalau nggak salah ada pelatihan ya, License Business Practitioner of NLP. Ya, nanti akan di Februari. Dan ini khusus untuk orang para pebisnis yang pengen meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, dalam bisnis, mempersuasi, dan leadership. Komplit, paket komplit ya, termasuk memprogram diri. Itu aja. So, juga bisa masuk ke website nlpleadershipindonesia.com. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Karin. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye.